Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, al hajju mabrur laisa jazaun illal jannah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini, wabil khusus dapat menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga pada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 3 panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita senantiasa memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa. Saat kita meminta, saat kita bermunajat, saat kita berharap, dan tentu kita ingin panggilan kita, permintaan kita, permohonan kita itu dikabulkan, diijabah, dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memanggil kita manusia. Pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini, hanya 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Hanya 3 kali, tidak lebih. Mudah-mudahan ketiga panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dapat kita penuhi dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal dan optimal mungkin sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan yang pertama adalah seruan azan. Seruan azan. Kita pahami bahwa azan itu bukan hanya sekedar tanda waktu untuk kita mengerjakan sholat, tapi hakikatnya azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Panggilan ini sangat sering kita dengar, bahkan minimal 5 kali sehari kita dengar. Bukan hanya sering, tapi juga sangat keras memanggil kita.
Namun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak memperdulikan, masih banyak di antara kita yang tidak mengindahkan, masih ada di antara kita yang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, secara khusus memang ini berkaitan dengan sholat Jumat, tapi secara umum ini berkaitan dengan perintah untuk memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila kamu diseru, dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini tegas sekali Allah mengingatkan kepada kita, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila kamu diseru, dipanggil untuk mengerjakan sholat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah. Yang dimaksud mengingat Allah adalah segera kita mengerjakan sholat, wazarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Yang dimaksud jual beli di sini bukan hanya dagang, bukan hanya bisnis, tapi seluruh aktivitas yang sedang dikerjakan oleh seorang muslim, begitu ada seruan azan, begitu ada panggilan Allah, tinggalkan. Ya. Pelajar, begitu ada panggilan sholat, hayya 'alas sholah, tinggalkan sekolahnya. Karyawan, tinggalkan kantornya. Buruh, tinggalkan pabriknya. Petani, tinggalkan ladangnya. Supir, tinggalkan mobilnya. Segera melaksanakan sholat. Fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Yang demikian itu lebih baik jika kamu memahami dan mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, fakta dan realitanya betapa banyak di antara kita yang masih tidak memenuhi panggilan Allah. Karena menjawab panggilan Allah yang satu ini hanya satu, yaitu ketika kita mengerjakan sholat. Dengan berbagai macam alasan, 1001 macam alasan, kita mengabaikan panggilan Allah yang pertama ini. Dengan alasan sibuk, sedang asik menyaksikan televisi, sedang asik bermain, tanggung, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, karena sifat Rahman dan Rahim Allah, walaupun kita tidak memenuhi panggilan dan seruan Allah, Allah tetap memberikan rezeki dan kasih sayangnya kepada kita semua. Padahal dalam pandangan Islam, sholat ini adalah amalan yang paling utama, yang menjadi skala prioritas untuk kita kerjakan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya yang sangat familiar kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa mengerjakan sholat, berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Atau dalam hadis yang lain kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Bahwa amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambaku di hari kiamat nanti adalah tentang sholatnya, bukan amalan yang lain. Atau hadis yang singkat tapi padat kata Rasulullah, tarkul iman wal kufru as-shalah. Bahwa yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholat. Dengan kata lain, kalau ada orang mengaku sebagai orang yang beriman, tapi tidak mengerjakan sholat,
itu hakikatnya sama dengan orang kafir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakum sidang Jumat rahimakumullah. Panggilan yang kedua sifatnya lebih fleksibel. Semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi panggilan yang kedua ini. Panggilan yang kedua tidak lain adalah ibadah haji dan umroh. Kenapa saya katakan ibadah haji dan umroh? Karena kalau kita berkesempatan menunaikan ibadah haji, kita bisa sekaligus mengerjakan ibadah umroh. Tapi kalau kita berkesempatan menunaikan ibadah umroh, tidak bisa sekaligus kita mengerjakan ibadah haji. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua hal yang perlu kita luruskan berkaitan dengan panggilan Allah yang kedua ini. Yang pertama, sering kita ditanya oleh seseorang berkaitan dengan ibadah haji. Dan biasanya spontan kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun sebenarnya pertanyaan tersebut tidak perlu kita jawab. Karena pertanyaannya salah. Kalau pertanyaannya salah, tidak perlu kita jawab. Apa yang muncul? Sering kita ditanya, ingin gak sih pergi haji? Biasanya spontan kita akan menjawab, inginlah. Siapa sih yang tidak ingin untuk menunaikan ibadah haji? Padahal pertanyaannya keliru, bahkan salah. Kenapa salah? Karena yang namanya haji itu bukan keinginan. Haji bukan keinginan. Haji adalah kewajiban. Sebagaimana dikemukakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Bahwa mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. Jelas dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa haji bukan keinginan. Haji adalah kewajiban. Makanya mindset kita tentang haji harus dirubah. Ya. Sebab kalau haji, mindset kita tentang haji keinginan, kapan kita inginlah baru kita menunaikan ibadah haji. Tapi kalau mindset kita haji itu kewajiban, kita akan berusaha secara optimal dan maksimal untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Sehingga banyak kisah-kisah heroik ketika musim haji. Ada tukang becak naik haji, tukang gorengan naik haji, tukang bubur naik haji. Karena mindset mereka tentang haji, haji adalah kewajiban, sehingga berusaha bagaimana bisa menunaikan ibadah haji. Yang kedua yang perlu kita luruskan, ada orang yang secara fisik bukan hanya kuat, tapi sangat kuat. Secara ekonomi bukan hanya mampu, tapi sangat mampu. Tapi ketika ditanya kenapa belum juga menunaikan ibadah haji, kadang-kadang menjawab dengan ringan, belum mendapat panggilan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara panggilan haji, kita sudah lama dipanggil. Kalau kita berbicara tentang undangan untuk menunaikan ibadah haji, kita sudah lama diundang. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azin fin nas bil hajj ya'tuka ala kulli domirin ya'tina min kulli fazin amin. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus dari seluruh penjuru dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jelas sudah lama kita dipanggil. Jelas sudah lama kita diundang. Tinggal bagaimana kita mau datang atau tidak, memenuhi undangan, mau menghadiri undangan Allah atau tidak. Kalau kita ingin menghadiri undangan Allah berkaitan dengan haji, haji hanya bisa dilaksanakan di Makkah, yang notabene tempatnya jauh dari kita. Perlu biaya yang tidak kecil, makanya harus kita persiapkan. Meskipun demikian, ganjaran dan pahala yang Allah janjikan sangat luar biasa. Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadis Rasulullah, kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma.
Al-hajju mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ma'asyiral muslimin, menjawab panggilan yang kedua ini adalah tatkala kita berangkat ke Makkah, kemudian kita mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Panggilan yang ketiga adalah panggilan yang luar biasa. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, panggilan yang ketiga ini tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang membantah, tidak ada yang membangkang, semuanya pasti dipenuhi. Panggilan ketiga tidak lain adalah maut atau kematian. Jelas Allah menegaskan dalam satu ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan bila kematian itu adalah rahasia Allah, kapan, di mana, dan dalam keadaan bagaimana ajal datang menjemput kita, wallahu alam. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Dan bila sudah waktunya, tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Idza jaa ajaluhum falyastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka enggak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, meskipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian akan mendatangi kamu juga. Karena itu, untuk bekal kita memenuhi panggilan yang ketiga, saya sampaikan pesan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW sekaligus sebagai penutup khutbah kita pada hari ini. Saya hanya sampaikan, tidak saya uraikan. Hadis ini sudah sangat familiar, tidak asing, namun kita sering mengabaikan, sering lalai untuk kita jadikan tuntunan, pedoman, pijakan dalam kita beraktivitas di dunia ini. Apa kata Rasulullah? Iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama adalah hayataka qabla maut. Pergunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Yang kedua, wasihataka qabla sakomik. Pergunakan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, waparogoka qabla suglika. Pergunakan masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Yang keempat, wasababaka qabla kharomika. Pergunakan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Dan yang kelima, waginaka qabla fakrika. Pergunakan masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Mudah-mudahan momentum Sayyidul Ayyam hari Jumat ini kita jadikan sebagai momen untuk bisa memenuhi ketiga panggilan Allah secara optimal dan maksimal, sehingga pada saat ajal datang menjemput kita, kita akan dipanggil oleh Allah dengan ungkapan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.